Oke teman-teman, kita lanjutin dari video sebelumnya tentang fungsi statistik. Nah, selanjutnya itu ada fungsi sum if, itu untuk menjumlahkan dari sel-sel yang memenuhi satu kriteria tertentu. Kemudian ada fungsi average if, itu untuk menghitung rata-rata dari sel-sel yang memenuhi satu kriteria tertentu. Kemudian ada fungsi sum if yang menggunakan S, itu untuk menjumlahkan dari sel-sel yang memenuhi beberapa kriteria atau dia lebih dari satu kriteria. Untuk yang average itu sama aja seperti yang fungsi if. Oke, kita demoin langsung. Nah, di sini ada tabel penjualan. Eh, yang pertama itu meminta jumlah pendapatan keyboard. Oke, kita bisa, ini kan cuman satu kriteria nih, dia meminta jumlah. Nah, jadi kita bisa menggunakan fungsi sum if, kemudian enter. Nah, kemudian yang diminta rank. Oke, kita masukkan ranknya. Eh, ranknya itu keyboard ya. Jadi dia di produk, kita blok eh, selnya, kemudian titik koma. Nah, dia meminta kriteria yang dimintakan keyboard ya. Kita ketikkan tanda petik keyboard. Nah, kemudian selanjutnya titik koma, kemudian masukkan sum rank-nya. Dari ini kan yang diminta jumlah pendapatan ya. Kita blok jumlah pendapatannya. Nah, kemudian enter. Kemudian yes. Nah, jadi jumlah pendapatan keyboard itu yaitu 725.000. Nah, kemudian untuk soal kedua, untuk menghitung rata-rata pendapatan mouse. Itu caranya sama aja. Seperti nomor satu, yaitu dia kan yang diminta menghitung rata-rata ya. Jadi kita menggunakan ini, fungsi sum average if. Oke, kita masukkan sama dengan average if, buka kurung, kemudian masukkan ranknya seperti tadi. Nah, di produk. Nah, kemudian masukkan kriterianya. Ini yang diminta dia mouse. Ini bisa langsung diklik seperti seperti ini. Nah, biar untuk meminimalisir apa kesalahan mengetik. Jadi ada dua cara. Tadi menggunakan tanda petik, terus dimasukkan kriterianya, kemudian bisa langsung diklik seperti ini. Eh, yang lebih enak menggunakan yang langsung diklik seperti ini. Biar itu dia meminimalisir apa kesalahan. Kemudian average it, average rank-nya. Kita blok pendapatan. Nah, kemudian enter. Bisa tutup kurung terlebih dahulu. Nah, soal selanjutnya jumlah pendapatan laptop yang bermerek Samsung. Nah, ini kan dia lebih dari satu kriteria ya. Jadi kita menggunakan sum if yang menggunakan S karena dia lebih dari satu kriteria. Oke, kita masukkan rumusnya. Sum if, kemudian dia diminta ranknya terlebih dahulu. Oke, kita blok ranknya, pendapatannya. Setelah itu baru masukkan kriteria rank pertama. Semua kita masukkan ini yang diminta laptop ya. Oke, kita blok di bagian produk, titik koma. Nah, kriterianya apa yang diminta? Ini kan di produk, terus yang diminta laptop. Kita klik yang di laptop, titik koma. Nah, kemudian masukkan kriteria kedua. Ini yang diminta merek Samsung. Oke, kita blok, titik koma, kemudian masukkan kriterianya Samsung. Kemudian enter. Nah,
jumlah pendapatan laptop yang bermerek Samsung. Coba kita lihat, ini ada 35 juta jumlah pendapatannya. Kita laptop ini Acer. Nah, ini. Nih, eh, jumlah pendapatan laptop yang bermerek Samsung ini ada 35 juta. Cuman satu ya. Yang lain nggak ada. Yang ada Acer bukan masuk kriterianya. Yang diminta kan Samsung. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, eh, soal selanjutnya itu meminta rata-rata pendapatan flash disk yang bermerek Toshiba. Nah, ini juga kan dia ada dua kriteria nih. Ada flash disk, ada yang bermerek Toshiba. Oke, kita masukkan fungsinya. Average if. Kemudian average rank-nya, titik koma. Kemudian kriteria rank utamanya kita blok produk yang bermerek flash disk. Flash disk. Oke, titik koma. Kemudian blok lagi merek yang bernama Toshiba. Kemudian Toshiba ini. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, udah ketemu ya nih. Nah, rata-rata pendapatan flash disk yang bermerek Toshiba itu ada 180.000 rata-ratanya. Oh ya, kemudian ada fungsi ini untuk menghitung total produk terjual lebih dari 5. Ini kita bisa menggunakan fungsi conif. Caranya sama dengan conif. Kemudian masukkan ranknya. Ini yang terjual lebih dari 5. Nah, kemudian yang diminta ini kan kriterianya lebih dari 5. Kemudian enter. Coba kita hitung yang lebih dari 5 ada beneran 5 atau tidak. Coba ini 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya? Dia lebih dari 5. Nah, kemudian soal terakhir itu meminta total produk laptop yang terjual lebih dari 5. Nah, ini kan ada satu kriteria nih. Nah, yang terjual lebih dari 5. Oke, produk laptop yang terjual lebih dari 5 berarti ada dua kriteria. Oh, dua kriteria ya. Kok kita bisa menggunakan fungsi con if yang menggunakan s. Oke, kita masukkan kriteria pertama itu produk yang namanya laptop. Kita blok, kemudian titik koma, masukkan kriteria pertama. Nah, kemudian masukkan kriteria kedua. Diminta lebih dari 5. Kemudian tutup kurung, enter. Coba kita cek lagi total produk laptop yang terjual lebih dari 5. Oke, ini ada produk yang bernama laptop terjualnya cuma 4, tidak memenuhi kriteria. Kemudian kita cari lagi laptop. Ini coba laptop Samsung. Nah, ini terjual lebih dari 5 nih, 7 dia terjualnya. Berarti kan masuk kriteria. Nah, jadi ini dihitung 1, kemudian kita cari lagi. Nah, udah nggak ada. Berarti benar ya. Total produk laptop terjual lebih dari 5 itu cuma ada satu. Oke. Nah, sekian penjelasan tentang fungsi statistik. Oke, besok kita lanjut tentang fungsi teks pada Microsoft Excel.